Kenapa dengan menerima dan melepas justru hidup jadi lebih mudah gitu? Karena selama ini kan kita diajarin dari kecil gitu untuk meraih sesuatu gitu, mendapatkan sesuatu gitu. Menarik, kamu harus punya cita-cita gitu kan? Gimana tuh Mas? Jadi keinginan dasar tadi yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya yang menguras energi kita, karena keinginan tadi itu kan hanya masih berupa keinginan. Ketika kita menginginkan itu sangat bagus, tapi ketika sangat menginginkan, hal itu akan membuat kita mandek dan kita berada di bawah garis, sehingga kita akan keluar dari sistem rahmatnya. Ketika kita kembali lepaskan keinginan-keinginan dasar tadi, kita akan kembali kepada wilayah terbebaskan atau sistem rahmatnya. Maka disitulah kita akan menyadari ternyata kita selama ini itu memang sudah dicukupkan dalam segala hal. Kita tinggal mengikuti arahan darinya. Mas Ferry kan sering berbicara tentang meditasi berkelimpahan ala Sedona Method gitu. Siap. Nah, itu Mas Ferry mungkin bisa dieksplor ke sahabat semuanya, karena rata-rata hampir semua orang itu merindukan yang namanya keberlimpahan gitu ya. Nah, gimana Mas Ferry? Jadi begini, ketika kita berada di wilayah terbebaskan, yaitu di atas garis, kita berada di sistem rahmatnya. Kita berada di sistem rahmat yang Allah sudah pancarkan setiap hari 24 jam. Jadi ketika kita berada di wilayah di atas garis, sebenarnya kita tuh kembali kepada fitrah kita, yaitu sukses dan bahagia. Ketika kita masih berada di bawah garis, kita akan selalu kesusahan dalam mendapatkan apapun keinginan kita. Jadi dengan kita melakukan proses pelepasan, secara langsung dan otomatis kita akan berpindah ke netralitas, dan kita akan kembali ke wilayah sistem rahmatnya yang 24 jam sama Allah selalu dipancarkan kepada kita. Kitanya yang kadang lupa atau kita lepas kendali, sehingga kita berada di wilayah mandek atau berada di wilayah atau di wilayah di bawah garis, sehingga kita selalu kesusahan dalam mengakses rahmatnya, mengakses sistem rahmatnya. Jadi dengan teknik Sedona Method kita belajar masuk kembali ke sistem rahmatnya yang selalu memberikan kita kemudahan di setiap perjalanan kehidupan kita. Oke, Mas Ferry. Jadi kalau berbicara tentang meditasi keberlimpahan itu ya Mas Ferry ya, di Sedona Method itu kan paling terkenal dengan cara untuk melepaskan. Benar sekali. Teknik melepaskan, baik itu segala macam pendaman emosi negatif, atau kemudian trauma, stres, dan lain-lain. Itu sebenarnya yang membuat diri kita itu bukan diri yang sebenarnya gitu. Bukan fitrah gitu ya Mas. Bukan fitrah kita, bukan fitrah kita. Jadi dalam meraih rahmatnya, dalam kita kembali ke sistem rahmatnya, kita harus kembali mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal diri kita sendiri dan kita berada di wilayah di atas garis, secara otomatis kita masuk ke dalam servernya lagi, dimana ketika kita lupa atau kita keluar di sistem rahmatnya itu, kita hanya mengingatnya atau kita kembali melepaskan berbagai macam emosi negatif tadi, sehingga kita bisa masuk kembali kepada sistem rahmatnya secara otomatis, dan di sistem itu akan disediakan berbagai macam kemudahan dan kelimpahan, serta apapun keinginan kita akan kita dapatkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ibaratnya kalau misalnya kita berada di atas garis atau berada di wilayah beingness, keberadaan itu gitu ya, itu tuh narik sesuatu tuh nggak perlu pakai cara yang ngotot gitu nggak sih kira-kira? Benar sekali. Jadi segala sesuatunya seperti disediakan. Jadi kita tinggal jalan dan kita menunggu, atau kita akan biasanya mendapatkan berupa inspirasi atau problem solving dalam diri kita, sehingga kita dapat meraih keinginan-keinginan tadi dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak membuat plan sama sekali gitu? Oh iya, gimana Mas Ferry? Jadi semua plan atau semua rencana itu tadi akan datang dengan sendirinya, seperti tanpa kita usahakan. Jadi bukannya kita tidak membuat plan sama sekali, tapi segala sesuatu plan tadi itu seperti datang dengan sendirinya, seperti kita mendapatkan inspirasi sehingga kita menjalankan plan tadi dengan cara yang menurut saya itu mudah, karena itu bentuk inspirasi, bukan suatu pengalaman yang dalam tanda kutip pengalaman itu biasanya ada berbagai macam bentuk emosi negatif yang menyertainya, seperti itu. Jadi plan itu sudah tidak lagi domainnya aku kecil gitu ya? Iya, benar sekali. Tapi sesuai dengan rancangan agung semesta itu kira-kira ya Mas? Seperti itu Mas, ya benar sekali. Dan biasanya hasilnya lebih baik gitu ya? Lebih memuaskan dan lebih cepat dalam waktu dekat ini, atau mungkin bisa lebih cepat lagi, seperti itu. Yang penting kita bisa melepas kemelekatan. Kapan hal itu terjadi, maka akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat lagi. Yang penting kita bisa melepas semua kemelekatan, desire, hasrat, semuanya itu ya Mas ya? Benar sekali Mas, benar sekali. Nah, apa sih kira-kira persamaan teknik Sedona Method ini dengan ibaratnya kita jadi manusia itu percaya utuh pada semesta gitu? Ada kemiripannya nggak kira-kira? Jadi begini, ketika berada di wilayah di atas garis, sebenarnya itu secara pemikiran ataupun secara kesadaran kita akan menyadari bahwa Tuhan itu begitu sayang, begitu cinta kepada kita, bahkan kita hanya ketika kita baru mengingatnya sedikit aja, Tuhan itu sudah berlari kepada kita untuk merengkuh kita, menerima kita. Jadi rasa cinta dan kasih sayang, rasa percaya kita kepada Tuhan atau kepada Allah tadi itu akan menjadi sangat kuat sekali, sehingga alam semesta beserta isinya ini memang nantinya akan benar-benar diberikan kepada kita. Jadi bukan hanya sebuah omongan atau sebuah kata-kata yang selama ini hanya diomongkan banyak orang, tapi itu benar-benar terjadi menurut saya. Karena ketika Allah sudah ridho dan kita bisa menjalankan inspirasi tadi dengan ikhlas, dengan ridho juga, maka alam semesta dan seisinya ini seperti memang diberikan kepada kita. Segala macam kemudahan, pertolongan darinya, miracle-nya itu akan berdatangan dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang menurut kita itu mungkin mustahil. Tapi itu terjadi dengan begitu mudahnya, seperti itu. Jadi karena mungkin kebaikannya sana, atau mungkin kita udah selaras secara vibrasi, secara frekuensi, terus tiba-tiba seringkali gitu keinginan kita itu kayak kita merasa dilayani oleh semesta gitu ya Mas. Benar sekali, benar sekali. Semesta melayani kita dengan semesta mendukung gitu. Iya, semesta mendukung. Benar sekali. Benar sekali. Waduh. Iya. Nah, kemarin itu pada waktu Zoom yang pertama, Zoom-nya kan 1 sampai 8 kan Mas Ferry? Iya, benar sekali. Nah, itu yang di Zoom pertama kemarin yang dibahas tentang apa? Konsep apa Mas? Kemarin di Zoom pertama yang kita bahas bagaimana kita memasuki alpha step, memasuki gelombang otak, gelombang otak alpha, gelombang otak theta. Jadi teman-teman diajarkan bagaimana mengelola gelombang otak dengan cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Selanjutnya kita mempelajari skill dasar. Skill dasar pelepasan ada 3, yaitu memilih melepaskan, menerima untuk melepaskan, serta menyelami untuk melepaskan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Teman-teman begitu melakukan proses pelepasan, teman-teman menyadari ternyata dirinya itu selama ini menanggung beban berat, emosi yang selama ini tanpa dia sadari ditahan bertahun-tahun. Ketika dilepaskan, mereka sangat-sangat merasa lega. Jadi di Zoom pertama kemarin kita mengelola gelombang otak, terus kita juga belajar bagaimana melepas perasaan negatif dengan 3 skill dasar. Oke. Iya.
3 skill dasar yang kapan hari kita pernah praktik gitu ya? Iya, benar sekali, Mas. Okay. Iya. Nanti praktik lagi nggak apa-apa kan, Mas? Boleh, Mas. Boleh, siap. Siap. Iya. Nah, Mas Ferry, kalau gambaran secara general gitu, kira-kira Zoom kedua sampai Zoom ke-8 nanti akan bicara apa aja gitu, biar teman-teman yang udah ketinggalan, tapi kan udah masuk di listnya Mas Habib untuk ikut tanggal 15 November nanti itu bisa tahu gitu. Oh, nanti aku akan dapat materi ini gitu. Apa aja itu, Mas? Spill Mas. Iya, baik. Untuk Zoom yang kedua, kita nanti akan membahas 5 keinginan dasar. Kita belajar bagaimana melepas 5 keinginan dasar tadi, yaitu keinginan untuk mendapatkan persetujuan, keinginan untuk mendapatkan kontrol, keinginan untuk memiliki rasa aman, keinginan untuk merasa terpisah, dan keinginan untuk diakui. Itu semua adalah akar terdalam dari nafsu. Jadi ketika kita bisa melepas semua keinginan dasar tadi, maka semua bentuk emosi negatif yang ada di dalam diri kita akan rilis atau akan hilang. Selanjutnya, kita di Zoom yang ketiga akan belajar bagaimana melepas penolakan dasar atau mental block. Dengan melepas penolakan dasar tadi, berbagai macam limiting belief yang ada di dalam diri kita akan terselesaikan, dan kita akan dengan mudah mendapatkan keinginan-keinginan kita dengan cara yang mudah juga. Selanjutnya di Zoom yang keempat, kita akan belajar bagaimana memanifestasikan segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengelola keinginan, bagaimana kita melepas semua keinginan kita. Jadi teman-teman akan diajak menulis minimal 100 keinginan dasarnya. Keinginan itu apa aja yang dia harapkan, itu apa aja dituliskan. Selanjutnya teman-teman juga akan membuat rekening bank mental. Jadi ketika teman-teman nanti membuat rekening bank mental, teman-teman akan mengetahui ternyata manusia itu sangat hitung-hitungan. Jadi ketika kita mempunyai rekening bank mental, kita akan menjadi sangat tenang dan nyaman di dalam, sehingga kita merasa berlimpah di dalam, dan kita akan mudah mendapatkan berbagai macam kelimpahan karena di dalam kita sudah berlimpah seperti itu. Terus Zoom yang kelima itu yang paling keren, bagaimana kita akan masuk ke wilayah being dan kita memahami non-being juga. Jadi kita akan kembali ke sistem rahmatnya, dan kita belajar mengenal siapa kita, apa tujuan kita, dan jalan kemana yang harus kita raih dalam menjalani kehidupan. Jalan lurus yang memang sudah ada di sistemnya tadi. Jadi kita kembali ke sana seperti itu. Oke. Jadi nanti sahabat semuanya yang kemarin belum sempat ikut, silakan join di 15 November. Oh iya, banyak yang tanya. Ini menarik ini soal rekening bank mental. Biayanya berapa? 500.000 teman-teman untuk 8 kali Zoom gitu. Jadi ini worth it banget gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang excited untuk mengikuti acara ini kemarin. Dan karena masih banyak peserta susulan, akhirnya bulan November kita create lagi. Nama trainingnya apa, Mas Ferry kemarin? 3 kunci keajaiban. Oke, 3 kunci keajaiban. Atau 3 Miracle Key. 3 Miracle Key. Oke. Nah, Mas Ferry, apa sih konsekuensi logis jika kemudian trauma-trauma atau kemudian emosi-emosi negatif itu tidak kita lepaskan, tidak kemudian kita netralisir, diurai sebagaimana mestinya gitu. Apakah kemudian bisa berimplikasi negatif terhadap misalnya kayak kita tuh mengalami sial di titik itu aja gitu kira-kira gitu. Mungkin bisa dijelaskan detailnya, Mas. Baik. Jadi ketika kita mempunyai berbagai macam keluhan secara emosi yang kita tekan selama ini, biasanya itu akan bermunculan keluhan-keluhan fisik yang ada di dalam diri kita. Jadi
berbagai macam keluhan fisik itu akan segera muncul kalau kita terus menekan emosi yang sangat besar. Karena berbagai macam emosi negatif tadi akan menguras energi psikis kita. Sehingga tubuh kita yang seharusnya juga mendapatkan energi psikis itu akan kekurangan energi psikis, dan emosi negatif tadi akan muncul dengan berbagai macam versi penyakit, yaitu bisa seperti mungkin keluhan sering pusing, atau pundaknya juga mungkin sering kaku, atau berbagai macam keluhan fisik. Dan ada juga yang mengalami keluhan emosi, terutama biasanya lepas kendali dalam ini ya, mengelola emosi tadi. Mungkin marahnya mungkin jadi sangat nggak terkontrol seperti itu. Dan masih sangat banyak sekali. Tapi alhamdulillah, syukurnya kemarin teman-teman di Zoom yang pertama banyak sekali testimoninya. Kemarin kalau pokoknya saya share itu ada banyak sekali. Zoom pertama kemarin itu testimoni dari teman-teman, sangat banyak sekali. Jadi ada berbagai macam detox secara fisik. Teman-teman itu banyak yang buang air besar, buang air kecil, itu dalam jumlah yang lebih besar karena memang tubuh mengharmonikan dirinya, sehingga berbagai macam keluhan fisik yang ada di dalam diri tadi mungkin berupa ini ya, emosi yang sangat emosi yang membuat tubuh tidak nyaman tadi akhirnya keluar melalui pembuangan air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini kan teman-teman ada yang tanya juga tuh Mas Ferry, rata-rata teman-teman ikut kelas itu kan ada persoalan di dalam hidupnya gitu kan. Ada ketidakpuasan, ada semacam kurang terima terhadap realitas yang dialami. Nah, Sedona Method ini sebenarnya ngajarkan orang untuk menerima dan melepas gitu kan. Nah, kenapa dengan menerima dan melepas justru hidup jadi lebih mudah gitu? Karena selama ini kan kita diajarin dari kecil gitu untuk meraih sesuatu gitu, mendapatkan sesuatu gitu. Menarik, kamu harus punya cita-cita gitu kan. Gimana tuh Mas? Jadi keinginan dasar tadi yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya yang menguras energi kita, karena keinginan tadi itu kan hanya masih berupa keinginan. Ketika kita menginginkan itu sangat bagus, tapi ketika sangat menginginkan, hal itu akan membuat kita mandek dan kita berada di bawah garis, sehingga kita akan keluar dari sistem rahmatnya. Ketika kita kembali lepaskan keinginan-keinginan dasar tadi, kita akan kembali kepada wilayah terbebaskan atau sistem rahmatnya, maka disitulah kita akan menyadari ternyata kita selama ini itu memang sudah dicukupkan dalam segala hal. Kita tinggal mengikuti arahan darinya, seperti itu. Maka keinginan-keinginan yang sebelumnya kita inginkan tadi juga akan terrealisasi dengan cara yang paling mudah dan paling menyenangkan. Karena di sistem itu memang sudah ada suatu bentuk kemudahan, suatu bentuk ridhonya, sehingga kita apapun yang kita inginkan insya Allah diijabahi, seperti itu. Nah, itu ada yang teman-teman yang penasaran tentang rekening bank mental itu tadi. Itu gimana sih penjelasannya? Rekening bank mental itu kita akan membuat suatu buku di mana kita menuliskan rasa syukur yang paling bermakna, dan itu akan kita latih setiap harinya. Karena teman-teman pasti setiap hari mempunyai rasa syukur berbagai macam. Tapi dengan melakukan syukur yang penuh makna tadi, kita akan diberikan reward berupa nilai rupiah dalam bentuk rekening mental kita. Sehingga ketika rekening mental tadi mencapai jumlah tertentu, kita akan merasa sangat tenang dan sangat nyaman, atau mungkin merasa sangat berlimpah. Maka hal itu akan sangat-sangat membuat kita mudah mendapatkan keberlimpahan atau keinginan kita dalam segi finansial. Kemarin ada testimoni dari Ibu Cici. Bu Cici itu menginginkan berliburan, dan ketika beliau menuliskan rekening bank mental dan semua keinginan yang dia inginkan tadi ditulis minimal 100 tadi, ternyata beliau mendapatkan keinginan
keinginan untuk berlibur tadi lebih besar lagi. Dia mendapatkan liburan ke Australia dengan keluarganya, dan semua biaya diakomodasi oleh pihak yang menyelenggarakan, dan itu sangat luar biasa menurut beliau, karena memang selama ini beliaunya juga menginginkan ke sana tapi tidak pernah kesampaian, dan ternyata menjadi realita seperti itu. Jadi intinya Sedona Method itu adalah nge-trigger orang untuk kemudian ngerilis semua emosi-emosi negatif yang ada. Dengan itu sudah terilis semuanya, maka keajaiban akan datang menjadi lebih mudah. Hidup akan mudah sesuai dengan fitrah kita yang tidak kekurangan apa-apa gitu ya Mas. Benar sekali Mas, benar sekali. Sekarang mungkin teman-teman semuanya yang ikut live gitu ya, kita akan praktik gitu. Nah, request dari saya Mas, bagaimana sih kita ngerilis bersama-sama? Ini kita akan praktik bersama-sama. Caranya ngerilis, karena di dalam pergaulan sosial dengan masyarakat, teman gitu, kadang kita ada nggak cocok. Kadang kita marah gitu ya, kadang kita benci sama orang lain gitu ya. Nah, kita ingin praktik cara ngerilis kemarahan, kebencian saat kita dikhianati, ditipu sama teman yang sebenarnya kita percaya gitu ya. Kita udah berbuat baik, tapi balasannya seperti ini. Nah, itu kan mau nggak mau juga menjadi penghalang. Kita nggak bisa take off gitu kira-kira Mas ya. Nah, bagaimana Mas Ferry, tolong di set up gitu ya, dipandu teman-teman untuk rilis emosi negatif ini. Baik, oke, siap. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai berbagai macam emosi atau berbagai macam emosi negatif, bagaimana kalau kita sekarang lakukan proses pelepasan secara holistik? Jadi teman-teman akan saya pandu bagaimana melakukan proses pelepasan holistik dengan cara yang mudah. Yang pertama teman-teman amati, yaitu kekalahan dan kemenangan, dicintai atau dibenci, selanjutnya berkelimpahan atau merasa kurang, selanjutnya sukses atau gagal. Ini semua biasanya mencakup semua emosi yang selama ini kita alami. Kita akan melepasnya secara holistik, yaitu dua wilayah emosi tadi itu saling berlawanan, dan kita akan belajar menerimanya. Baik. Oke teman-teman, sekarang silakan duduk rileks dan nyaman. Teman-teman akan saya pandu masuk ke dalam diri dulu agar lebih nyaman dan lebih rileks. Oke. Baik. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin, menikmati kebebasan yang ada. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin, menikmati kebebasan yang ada. Oke, sekali lagi ya. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin, menikmati kebebasan yang ada. Dan kita terima dulu semua rasa yang mungkin nggak nyaman, yang saat ini mungkin teman-teman ada yang mengalaminya. Kita lakukan setup penerimaan dulu ya. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya, terima kasih. Ya Allah, apapun yang saya alami dan apapun yang saya rasakan saat ini, saya memilih bersyukur, ikhlas, dan bahagia. Maafkanlah pikiran dan perasaan saya mencintaimu, maafkanlah saya, terima kasih. Oke, bagus. Teman-teman sekarang munculkan perasaan pernah mengalami kekalahan. Selama ini teman-teman mungkin hanya ingin merasakan kemenangan. Kekalahan itu selalu ditahan, selalu ditekan. Munculkan, lihat, kesempurnaan dan ketidaksempurnaan itu adalah satu kesatuan. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan adalah satu kesatuan. Kekalahan dan kemenangan adalah satu kesatuan.
Semuanya adalah jalan agar kita mencapai kesadaran yang baru, mencapai wilayah pemahaman yang baru. Teman-teman amati, sadari, kekalahan tadi adalah sesuatu yang baik. Dan kemenangan juga sesuatu yang baik. Teman-teman pasti pernah mengalami kekalahan dan kemenangan. Semuanya adalah hal yang baik, boleh datang, boleh pergi, boleh hadir, boleh pergi. Terima dulu semua kekalahan yang pernah kita alami, apapun itu. Itu adalah hal yang baik yang selama ini diajarkan oleh semesta kepada kita. Saya izinkan untuk menerima kekalahan ini. Saya menerimanya penuh dan seutuhnya. Semua adalah hal yang baik. Baik kekalahan maupun kemenangan adalah yang baik. Kita rengkuh dulu seperti kita merengkuh baby ya, merengkuh baby, dan babynya itu adalah kita sendiri. Di waktu kita masih kecil, kita rengkuh. Saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. Saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. Kita terima dulu ya. Bisakah Anda menerima perasaan atau emosi ini, baik kekalahan ataupun kemenangan, adalah hal yang biasa saja dan semuanya baik? Bisa. Bisa, kita terima. Bisakah Anda mengizinkannya ada? Bisa. Bisa. Tidak bisa. Tidak pun juga nggak apa-apa. Bisakah Anda membebaskannya? Tahan dulu sebentar, jangan dilepas. Tahan sebentar. Bisa kita lepaskan. Kapan? Tahan dulu ya, jangan dilepaskan. Kapan? Tunggu sebentar aja, jangan dilepaskan sebentar. Kapan? Kita hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita lepaskan bareng-bareng. Saat ini juga, sekarang juga kita lepaskan. Baik kekalahan maupun kemenangan, semuanya adalah hal yang baik. Boleh datang, boleh pergi. Boleh hadir, boleh pergi. Semua adalah hal yang baik yang menumbuhkan kesadaran kita. Oke, bagus. Sekarang kita pelan-pelan melepaskan emosi yang selanjutnya, yaitu kita dicintai atau kita ditolak. Munculkan ketika kita ditolak dan merasa tidak dicintai. Munculkan hal itu. Kita pasti ingin dicintai dalam segala hal. Kita pasti ingin dicintai oleh semua orang. Ada kalanya kita itu mengalami penolakan, tidak diterima, merasa tidak dicintai. Munculkan hal itu. Mungkin oleh orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin oleh pasangan kita atau anak-anak kita. Munculkan hal itu. Rengkuh semuanya dengan penuh kasih sayang. Kasih ruang di depan dada gitu ya? Kasih ruang. Kasih ruang di dada kita, seperti kita memegang bola perasaan. Kasih ruang ya. Kita amati, kita rengkuh seperti kita merengkuh seorang bayi yang kecil. Dan perlu teman-teman sadari bahwa baby itu adalah kita di waktu masih kecil. Kita rengkuh seperti kita merengkuh diri kita.
Baik, munculkan semua perasaan ditolak tadi, tidak dicintai tadi. Munculkan semuanya, kita rengkuh, kita sayangi perasaan tadi. Jangan kita tahan. Maaf ya. Jangan kita tahan. Kita rengkuh, kita munculkan semua saat ini juga. Diterima ataupun dicintai, ditolak ataupun dicintai adalah hal yang biasa. Boleh datang, boleh pergi. Itu hanyalah suatu proses yang menumbuhkan kita. Kita rengkuh dua-duanya dan kita sayangi kedua-duanya. Maaf, saya minum sebentar ya. Oke. Silakan teman-teman dihadirkan perasaan tidak enaknya, disadari. Karena kuncinya bagaimanapun tetap ini sebenarnya ngajak orang untuk kembali ke kesadaran. Sadaran, benar sekali. Nah, munculkan perasaan tidak diterima atau tidak dicintai tadi, atau ditolak tadi, baik dari orang-orang terdekat, dari orang tua, saudara kita, anak kita, teman-teman kita, lingkungan kita, dari siapapun itu munculkan. Kita rengkuh, jangan kita simpan lagi, jangan kita tekan lagi. Berikan ruang kosong kembali di dalam diri Anda, bahwa sadari hal itu adalah hal yang baik juga bagi kehidupan kita. Teman-teman sampai pada posisi di level ini karena teman-teman mampu menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Teman-teman adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang benar-benar luar biasa dan cerdas. Sekarang terima hal itu. Bagus. Dan teman-teman juga munculkan ketika teman-teman dicintai, disayangi, baik dicintai oleh orang tua teman-teman, saudara-saudaranya, ataupun lingkungan, teman-teman kerja, pasangan, anak-anaknya, munculkan ketika perasaan disayang atau dicintai tadi. Bagus sekali. Sekarang rengkuh kedua perasaan tadi jadi satu. Mereka adalah satu kesatuan, tidak dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan, yaitu satu kesatuan bagaimana kita mengalami proses penumbuhan kesadaran jauh lebih baik lagi, dan kita menemukan pemahaman baru yang lebih mendayakan kita. Apapun itu pasti membuat teman-teman menjadi lebih baik dan menjadi lebih luar biasa lagi. Oke, setelah kita rengkuh bareng-bareng agar menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi perasaan positifnya, kita lepaskan bareng-bareng ya. Baik. Oke, sekarang bisakah Anda menerima perasaan itu? Bisakah Anda menerima perasaan ini sebisa mungkin? Bisa. Bisa diterima. Bagus, diterima dulu, dinikmati proses penerimaannya. Bagus sekali. Bisakah Anda mengizinkan perasaan ini ada? Bisa diterima dulu. Bagus. Bisakah Anda melepas perasaan ini? Ditahan dulu ya, pelan-pelan ya. Kita bareng-bareng lepaskan. Bisakah Anda melepas perasaan ini? Tahan dulu sebentar. Sekali lagi, bisakah Anda melepas perasaan ini? Kita lepaskan, 1, 2, 3. Lepaskan, bisa. Lepaskan. Bagus. Bisakah Anda membebaskan perasaan ini? Tahan dulu sebentar. Bisakah Anda membebaskan perasaan ini? Tahan dulu sebentar.
1, 2, 3, lepaskan. Bisa. Bisa. Oke. Bagus, dinikmati proses pelepasannya. Saya akan buat setup jauh lebih besar lagi proses pelepasannya. Kita tarik jauh lebih dalam. Jadi agar proses pelepasannya lebih besar, teman-teman ikuti ya. Bisakah lebih baik lagi? Tahan ya. Jangan langsung dilepaskan, tahan dulu sebentar. Biar ketarik semua perasaan-perasaan gak nyaman tadi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. 1, 2, 3. Lepaskan. Bisa. Bisa. Oke, kita lepaskan bareng-bareng lagi. Kapan? Saat ini juga. Sekarang juga. Lepaskan ya. Oke, teman-teman relax, santai dulu. Teman-teman kalau mau minum, minum dulu ya, karena dalam proses pelepasan ini pasti teman-teman membutuhkan air minum yang banyak. Karena nanti akan ada detoksifikasi maupun harmonisasi di dalam tubuh teman-teman. Itu kan sekaligus kita mengirimkan pesan kepada semua bahwa ternyata tubuh kita itu bisa merespon kata-kata kita ya Mas Ferry ya? Bisa sekali, bisa sekali. Benar sekali Mas. Gimana keadaan teman-teman semuanya yang di rumah yang lagi menyaksikan live, kira-kira ulangi Bang, saya baru hadir. Nanti nonton di YouTube aja ya. Nanti nonton di YouTube aja ya Kak ya. Pengen pipis katanya. Lega, lega. Ngantuk gitu katanya Mas. Ngantuk gitu kan. Nangis gitu ya. Ada yang nangis juga Mas Ferry. Mbak Lia nangis, Mbak Lia. Mbak Fiza ngantuk. Oke. Saya kok ngantuk banget gitu ya. Kayak saya pertama kali gitu. Nyaman, lebih tenang dan lega, ngantuk, lebih tenang, sedih Mas Ferry. Iya, nggak apa-apa, itu proses pelepasan. Sedih yang positif, bukan suatu sedih karena apa ya, karena menderita, tapi sedih mungkin karena haru ya, lebih ke haru.